Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Apa kabarnya hari ini anak-anak Ustadz? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti pelajaran hadis yang Ustadz bagikan kepada ananda kami semua. Dan Ustadz juga memohon kepada Allah agar kiranya ilmu yang kita pelajari ini, hadis yang kita baca, hadis yang kita hafal, dapat menjadi pedoman buat kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga pedoman yang kita hafal ini dapat memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia dan di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustadz rahimani wa rahimakumullah, teknik menghafal itu mudah. Kutipan hari ini, semua bisa hafal asal mau dan tahu caranya. Ini adalah pembuka pelajaran kita buat hari ini, tanggal 9 September tahun 2020. Sejatinya menghafal itu mudah. Namun ingat, asal mau dan tahu caranya. Dan Ustadz ingin terus mengevaluasi atau terus berupaya bagaimana kalian bisa menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ustadz terus berusaha bagaimana agar bisa memberikan yang terbaik buat kalian, sehingga kalian tamat dari ulun nuha, hafal puluhan hadis, bahkan ratusan hadis. Itu mungkin tingkat SMP. Bila ada yang melanjut nanti di SMA, mungkin akan menghafal lebih banyak hadis lagi. Dan tentunya nak, ingat sekali lagi, orang yang menghafal hadis akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dia akan mulia di mata Allah, dan dia akan mulia di mata manusia bila dia ikhlas mencari wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, bagaimana teknik menghafal itu mudah? Yang pertama, baca dengan baik dan benar setiap katanya. Ini penting sekali. Bisa perhatikan atau saya dengarkan teman-teman, ya, anak-anak kami masih terjadi kekeliruan dalam mengucapkan kata-kata hadis. Ada yang menambah alif secara bacaannya, meskipun dia enggak memaksudkan menambah alif pada huruf hadis tersebut, namun dalam pembacaannya dia menambahkan alif, seperti kata anna, anna, anna. Ada lagi yang baca seperti ini, qala, ada yang qala, dan lain sebagainya. Jadi nak, bacalah dengan baik dan benar setiap katanya. Perhatikan betul-betul harokatnya, hurufnya, jangan ditambah, jangan dikurang. Oleh karena itu kalian harus lebih teliti lagi. Dan ini bisa kalian dapatkan, ya, bacaan yang baik dan benar bila kalian tidak terburu-buru. Bacalah dengan nyaman, ya, dengan santai, dengan melihat teks berulang-ulang. Karena kalau bacaan kita sudah baik dan benar, maka insya Allah hafalan itu mudah. Hafalan itu mudah. Dan tentunya di sebagian
bacaan teman-teman kalian itu ada yang ya dia menghilangkan satu huruf tapi itu fatal sekali. Misalnya di hadis yang sebelumnya kan ada kita hafal la yaqbalullahu sholata ahadikum. La yaqbalullahu. Artinya apa? La yaqbalullahu. Allah tidak menerima. Nah, dia baca yaqbalullahu. Yaqbalullahu tanpa kata la. Artinya apa? Kalau yaqbalullahu Allah menerima. Nah, ini kan sangat jauh sekali makna yang diinginkan Nabi. Sudah merubah makna 180 derajat. Juga ada misalnya dalam hadis yang lain yang telah kita hafal, fil ma'id daim yajri, dia baca fil ma'id daim yajri, di air yang tenang yang mengalir. Berarti kita nggak boleh kencing di air yang tenang yang mengalir. Nah, ini kan juga sudah merubah makna 180 derajat. Jadi bacaan yang baik dan benar ini harus dengan ketelitian penuh. Dan semoga Allah membalas usaha kalian dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Juga lagi seperti kalimat rawahul Bukhari wa Muslim. Masih ada yang membaca rawahul Bukhari wal Muslim, harusnya wa Muslim. Kemudian Bukhari, rinya panjang, Bukhari, Bukhari wa Muslim. Nah, intinya untuk poin pertama ini, inilah sebagai tahap awal, pintu masuknya. Pintu masuknya adalah kalian baca betul-betul. Baca hadisnya dengan baik dan benar, fokuskan penglihatan. Jangan menambah, jangan mengurangin. Jangan sampai merubah huruf. Yang yajri menjadi yajzi. Nah, yajri menjadi yajzi. Wah, itu pun artinya sudah beda. Jauh sekali. Ya, bertentangan 180 derajat. Jadi ini juga melatih kalian ya ketika kalian Anda membaca teks-teks berbahasa Arab. Kita mulai dari membaca hadis-hadis Nabi dengan baik dan benar. Ya, panjang pendeknya, harokatnya, dan hurufnya semua harus dibaca dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua yaitu baca dengan melihat penggalan kalimat. Nah, satu penggalan kalimat itu bisa 2 sampai 5 kata. Nah, baca penggalan kalimat ini sebanyak 7 sampai 10 kali dengan melihat. Kemudian lakukan hal yang sama dengan memejamkan mata. Ini tahap yang kedua. Baca dengan melihat penggalan kalimat. Satu penggalan kalimat itu bisa bisa dari 2 sampai 5 kata. Nah, baca dengan melihat sebanyak berapa kali? 7 sampai 10 kali. Kemudian lakukan hal yang sama sekali lagi, tapi dengan konsep memejamkan mata. Sudah. Kemudian kita masuk ke tahap yang ketiga. Lanjut. Baca dengan melihat penggalan kalimat berikutnya. Berarti masuk kita ke kalimat berikutnya, penggalannya. Bisa 2 sampai 5 kata satu penggalan kalimat. Baca sebanyak 7 sampai 10 kali. Kemudian lakukan hal yang sama dengan memejamkan mata. Jadi setiap maju ke penggalan kalimat berikutnya, lakukan hal yang sama. Setiap maju ke penggalan berikutnya, lakukan hal yang sama, yaitu baca dengan melihat penggalan kalimat 2 sampai 5 kata sebanyak 7 sampai 10 kali. Bisa dengan 2 cara, melihat dan memejamkan mata. Begitu setiap maju ke penggalan kalimat berikutnya. Nah, kemudian setelah kalian maju per penggalan kalimat, nah setiap maju kita harus baca lagi dari awal. Udah kita maju ke penggalan berikutnya, udah kita sudah hafal. Nah, sebelum kita maju,
kita ulangin dulu penggalan kalimat terakhir yang kita hafal itu sebanyak 2 sampai 3 kali. Artinya dari awal sampai yang terakhir kita hafal, nah kita ulangin lagi sebanyak 2 sampai 3 kali. Jadi misalnya A kita sudah hafal, baru kita masuk ke B. Nah, sebelum kita masuk ke B, A coba ulangin sekali lagi 2 sampai 3 kali. Oke, sudah, baru kita masuk ke B. B lakukan dengan cara yang sama dengan melihat, dengan memejamkan mata, sudah hafal. Nah, sebelum kita maju, coba ulang lagi dari awal, dari A ke B. Nah, sudah mantap, baru kita masuk ke C. C lakukan hal yang sama juga. Baca dengan melihat dan hafal dengan memejamkan mata. Kemudian sudah hafal, kita sebelum maju ke D, ulangin dulu A, B, C-nya. Dan begitu sudah sampai selesai hadisnya ya. Ini yang kelima, begitu seterusnya sampai selesai. Setiap menambah penggalan kalimat berikutnya, lakukan hal yang sama. Kemudian ulangi lagi dari awal sampai penggalan kalimat terakhir. Ya, ini dia. Dan alhamdulillah teman-teman kalian yang menerapkan metode ini banyak yang berhasil ya. Alhamdulillah. Oleh karena itu kepada anak-anak ustadz yang masih ada atau masih kurang setorannya, nah coba usahakan menggunakan teknik ini. Dan dalam menggunakan teknik ini memang harus sabar harus sabar, tidak terburu-buru ya, seperti itu. Tapi insya Allah hasilnya bagus dan juga bertahan lama dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dan kita masuk di hadis yang ke-7. Nah, sebelum kita masuk ke hadis yang ke-7, nah Ustaz ingin menyampaikan bahwasanya mulai hari ini, yaitu Rabu 9 September 2020, Ananda semuanya harus sering-sering menulis hadis yang sudah dihafal 3 sampai 5 kali per satu hadis. Kenapa? Hal ini nantinya akan memudahkan Ananda semuanya saat ujian tulis hadis. Jadi dalam mempelajari hadis ini ada secara hafalan dan juga kita harus mampu secara tulisan. Jadi kembali saya ingatkan, mulai hari ini Rabu 9 September 2020, Ananda semuanya harus sering-sering menulis hadis yang sudah dihafal 3 sampai 5 kali per satu hadis. Nah, sekarang kita masuk di hadis yang ke-7. Ini adalah hadis tentang tata cara wudu sesuai dengan wahyu dari Allah kepada nabinya Muhammad SAW. Pembahasan kita kali ini adalah tata cara wudu sesuai wahyu Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan tata cara wudu sesuai wahyu Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu harap kiranya kita berwudu sesuai dengan apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad ajarkan kepada para sahabatnya. Baik, kita baca hadisnya. Ingat, konsep yang pertama tadi adalah baca dengan baik dan benar. Simak baik-baik bacaan Ustaz. An Humrana Maula Uthman
an humrana. Jangan ditambah panjang an humrana, mungkin karena dia ingin mengingat kalimat berikutnya dia panjangkan huruf. Nah, ini tidak tepat. Ya, nak ya, tetap kita baca dengan pendek. Jadi an humrana. Nah, jangan gara-gara kita mau menyambung ke maula kita baca an humrana maula gitu. An humrana maula, ini salah. Maka berkuranglah nilai antum. Dibacanya an humrana maula Utsman ibni Affan. An humrana maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Ini juga teliti nak, ada yang hu kadang, ada yang hum, ada juga yang huma. Ya, ada yang hum, ada yang hu, ada yang huma. Ini diperhatikan betul-betul. Ya, ini an humrana maula Utsman bin Affan, atau juga boleh baca seperti ini an humrana maula Utsman ibni Affan. Nah, itu juga boleh. Jadi an humrana maula Utsman bin Affan maula Utsman ibni Affan radhiyallahu anhuma annahu ra'a Utsman da'a biwadu'in. Annahu ra'a Utsman da'a biwadu'in fa'afraga ala yadayhi. Fa'afraga ala yadayhi min ina'ihi. Min ina'ihi. Fa'afraga ala yadayhi min ina'ihi. Faghasalahuma salasa marratin. Perhatikan tasydid. Faghasalahuma salasa marratin. Summa adkhala yaminahu. Summa adkhala yaminahu fil wadu'i. Fil wadu'i. Summa tamadmada. Summa tamadmada. Wastansyaqa. Wastanthara. Katakan ini jangan sampai tertukar ya. Jangan sampai tertukar dengan ini. Ini titiknya sama, titiknya 3. Hanya saja yang ini sya, yang ini sa. Summa tamadmada wastansyaqa wastanthara. Summa ghasala wajhahu. Summa ghasala wajhahu thalathan. Wa yadayhi ila wa yadayhi ilal mirfaqaini thalathan. Wa yadayhi ilal mirfaqaini thalathan. Summa masaha bi ra'sihi. Summa masaha bi ra'sihi. Summa ghasala. Summa ghasala kilta. Kilta, panjang tanya. Kilta rijlaihi thalathan. Summa ghasala kilta rijlaihi thalathan. Summa qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan tasydid-tasydidnya ini. Sallallahu, bukan sallallahu,
bukan sallallahu, tapi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Bukan yatawaddo, tapi yatawaddau. Yatawaddau nahwa wudu'i hadza. Nahwa wudu'i hadza. Wa qala man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza. Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza summa shalla rak'ataini summa shalla rak'ataini summa shalla rak'ataini la yuhaddisu fihima nafsahu. La yuhaddisu fihima nafsahu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sekali lagi saya ulangan di sini, ucapkan rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Naam. Baik, sekarang coba kita baca hadisnya dari awal. An Humrana Maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya ingat ya, ada ma-nya. Sekali lagi. An Humrana Maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma annahu ra'a Utsman da'a biwudu'in fa afraga ala yadayhi min ina'ihi faghasalahuma thalatha marrat atau thalatha marratin, boleh ya, boleh baca gitu. Faghasalahuma thalatha marrat, boleh, atau faghasalahuma thalatha marratin, boleh juga. Thumma adkhala yaminahu fil wudu'i thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara thumma ghasala wajahu thalathan wa yadayhi ilal mirfaqaini thalathan thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala kilta rijlaihi thalathan thumma qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallama yatawaddau. Ya, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallama yatawaddau nahwa wudu'i hadza. Wa qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhaddisu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini dia. An Humran Maula Utsman ibni Affan radhiyallahu anhuma annahu ra'a Utsmana da'a bi wudu'in fa afraga 'ala yadayhi min ina'ihi wa ghasalahuma thalatha marratin thumma adkhala yaminahu fil wudu'i thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara thumma ghasala wajhahu thalathan wa yadayhi ila al-mirfaqaini thalathan thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala kilta rijlaihi thalathan thumma qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadza wa qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhaddisu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Humran ini bekas budak yang telah dimerdekakan oleh Utsman
bin Affan. Nah, bahwa Humran ini pernah melihat Utsman minta diambilkan air wudu. Lalu ia menuangkannya pada kedua telapak tangannya. Ini yang pertama. Ketika dikasih air wudu, nah maka dia menuangkan pada kedua telapak tangannya air tersebut. Dengan cara membasuhnya, ya, sini dibilang lalu ia membasuh kedua telapak tangannya itu sebanyak 3 kali. Dituangkan, berarti kan kalau namanya dibasuh, berarti itu airnya agak banyak. Ya, enggak sedikit kali, dia sedang lah. Maka dibasuh kan, berarti kan disiram dia. Nah, telapak tangan sebanyak 3 kali. Telapak tangan itu artinya dari ujung jari ya sampai dengan pergelangan tangan. Itu dia telapak tangan. Ya, sebanyak 3 kali. Nah, berikutnya, lalu ia memasukkan tangan kanannya ke dalam air wudu. Berarti apa? Masuk tangan kanan ke tempat air wudu itu, lalu ia berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung. Nah, berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung ini satu perbuatan. Ambil air dengan tangan kanan, masukkan pertama ke dalam mulut, baru langsung dialirkan atau dihirup melalui hidung air yang di tangan kanan tersebut. Ini namanya istinsyak. Jadi berkumur namanya tamadmadah, ya, baru masukkan air ke dalam hidung sekaligus. Dia ambil air, masukkan ke mulut, langsung ke hidung, dihirup. Jadi pas masukkan air ke mulut sekaligus masukkan ke hidung, tapi yang ke hidung dengan cara menghirupnya secara sedang. Nah, kemudian tahan itu air yang di hidung. Nah, sambil kita mengkobok-kobok air yang di mulut kita, bluk 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 gitu ya kan. Nah, baru istansara, lalu keluarkan, terserah mau hidung duluan, mau mulut duluan, terserah. Kalau untuk hidung, keluarkannya kok kalau bisa sampai keluar suara, gitu dia, sehingga kotoran itu hilang di dalam lubang hidung kita. Ya itu dia nak. Jadi untuk tamadmadah wastansyaqa ini dia, ya, itu penjelasannya. Tamadmadah artinya apa? Berkumur-kumur. Berarti apa? Mengobok-obok air yang ada di mulut. Bluk 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 bluk. Istansyaqa artinya apa? Yaitu menghirup air ke hidung. Baru istansar. Nah, ini satu kegiatan. Nah, satu kegiatan. Thayyib. Kemudian berikutnya setelah kita ya membasuh tangan, kemudian kita mengambil air dengan tangan kanan lalu memasukkan ke mulut dan menghirupnya di hidung. Nah, lalu kita keluarkan, maka berikutnya adalah summa ghassala wajhahu salasan, lalu membasuh wajah sebanyak 3 kali. Dan wajah ini dari ujung rambut, ya, ujung rambut depan sampai ke dagu, kemudian dari kuping satu ke kuping yang berikutnya, kuping kiri ke kuping kanan. Itu wajah 3 kali. Wa yadaihi ilal mirfaqaini salasan. Kemudian kedua tangannya. Kedua tangan sampai mana? Sampai siku. Jadi sampai batas siku itu harus kena semua. Nah, harus sampai batas siku. Ya, siku itu kena semua. Sebanyak 3 kali. Kemudian masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepala. Nah, bukan mengusap rambut, tapi masaha bi ra'sihi, yaitu dia mengusap kepalanya. Nah, cara mengusapnya itu adalah ambil air sedikit, ya, dengan kedua tangan, baru buang. Kemudian pegang kepala depan, kemudian jalankan sampai ke kepala bagian belakang, kemudian jalankan lagi ke depan sampai ke bagian depan. Nah, itu dia, itu cara mengusap kepala.
Kemudian langsung ke kuping, yaitu kedua jari kita, kedua telunjuk itu langsung masuk ke kedua telinga. Masukkan ke kedua telinga, baru jempol, nah itu mengusap dari ya telinga bawah sampai ke telinga atas. Sekali aja. Itu yang maksud dengan masaha bi ra'sihi. Satu paket ya, kepala kuping itu satu paket. Bukan kepala 3 kali, kuping 3 kali, tidak. Namun yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu usap kepala dan kuping satu paket. Dan caranya telah Ustaz jelaskan. Tsumma ghassala kilta rijlaihi salasan. Kemudian dia membasuh kedua kaki 3 kali. Dan kaki itu dari ujung jari sampai mata kaki. Kaki di sini maksud adalah dari ujung jari kaki sampai ke mata kaki. Mata kaki kena semua. Bukan sampai betis, bukan juga sampai dengkul, tapi cukup sampai mata kaki kena semua. Sudah. Nah, lalu Utsman berkata, Utsman berkata, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadza." Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Ini dia. Aku melihat Nabi SAW berwudu seperti wuduku ini. Dan beliau bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, lalu ia sholat 2 rakaat tanpa berbicara dengan dirinya sendiri saat mengerjakan, yaitu penuh kekhusyukan. Berarti siapa yang sholat dan dia khusyuk, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Mungkin ini bisa Ustaz bagikan kepada anak-anak kami semua, dan diharapkan sekali kepada anak kami semua bisa menghafalkan hadis ini, karena ilmu ini akan terjaga bila kita menghafalkannya. Dan apalagi kalian masih muda ya, masih usia SMP, itu masa bagus-bagusnya menghafal. Ya, kesulitan sebenarnya karena belum tahu tekniknya saja. Teknik sudah Ustaz kasih tahu, tinggal antum jalankan saja. Dan Ustaz yakin dengan kesabaran antum akan mendapatkan hasil yang terbaik. Antum akan menyenangkan Allah, antum akan menyenangkan orang tua antum akan menyenangkan guru, antum akan menyenangkan keluarga, bahkan masyarakat juga akan senang kepada antum. Dan antum menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat bila antum lakukan itu semua dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.